Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf dalam organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Corak karakteristik organisasi dan tokohnya disusun oleh Azril Mohsen Esmali, Mulhatur Rofi'ah, Rafi Ayu, dan Suhaila. Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 2000. Pertama, kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi masyarakat di Indonesia yang memegang teguh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam persoalan akidah dan fikih, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam mazhab yang 4 dan manhaj Asy'ari dan Maturidi. NU tidak condong pada pemikiran liberal dan radikal, akan tetapi konsep pemikirannya ialah toleran, moderat, dan seimbang atau tasammuh, tawasud, dan tawazun. Gerakan NU merupakan gerakan yang selaras dan satu koordinasi dengan keorganisasian NU. Dalam NU juga sangat menjunjung tinggi semangat yang menggelora dan khidmat akan negara dan NU itu sendiri. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia memiliki arti yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah, yang merupakan kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan individu maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tasawuf dalam organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah. Salah satu organisasi keagamaan yang memiliki gerakan sufisme yang khas adalah Nahdlatul Ulama atau NU. NU adalah organisasi tradisional yang di dalamnya pembinaan terhadap ajaran sufisme sangat ditekankan, khususnya ajaran Imam Al-Ghazali. Praktik sufisme di kalangan NU memang tidak mengalami banyak perubahan, sebab ajaran sufisme di sini lebih dipahami sebagai alamiah keagamaan, bukan wacana akademis yang perlu dikembangkan secara lebih lanjut. Dengan demikian, wacana kontemporer sufisme di tubuh NU cenderung statis dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah justru mengalami sedikit pergeseran dalam wacana sufisme. Meski di kalangan Muhammadiyah sendiri, sufisme kurang begitu populer, tetapi ada saat di mana tokoh-tokoh Muhammadiyah memiliki intensitas yang tinggi terhadap perkembangan ajaran sufisme dan membuat sebuah formulasi baru terhadap ajaran sufisme yang lebih disesuaikan dengan ajaran syariat yang ketat. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang memiliki peranan penting dalam mewacanakan sufisme kontemporer di Indonesia adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan nama Hamka. Melalui bukunya yang berjudul Tasawuf Modern, beliau telah sungguh-sungguh menjadi peletak dasar bagi wacana baru sufisme di tanah air ini. Wacana baru sufisme ini juga bisa disebut sebagai neosufisme. Jadi perbedaan signifikan antara sufisme pada NU dan Muhammadiyah lebih pada wacana dan gerakan. Bila NU memahami sufisme lebih sebagai praktik amaliyah spiritual keagamaan, meski tidak mengesampingkan kajian secara ilmiah berbasis kitab kuning mereka, pada Muhammadiyah lebih tertarik memahami
Sufisme pada tataran konseptual dan wacana akademis. Artinya, pada Muhammadiyah tidak memiliki perkumpulan tarekat sebagaimana di NU, hanya beberapa tokoh saja yang memiliki ketertarikan akademis. Selebihnya, mempraktikkan sufisme dalam kehidupan sehari-hari dalam sikap keagamaannya. Tokoh tasawuf NU dan Muhammadiyah. Yang pertama adalah tokoh tasawuf NU, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau merupakan ulama pada abad ketiga Hijriyah yang mempertemukan fikih dan tasawuf di saat keduanya tidak pernah mengalami titik temu. Sikap tersebut sejalan dengan pandangan NU, yaitu tawasud, tawazun, dan iktidal, yaitu mempertahankan dengan gigih syariat Islam melalui fikih sekaligus menjiwainya dengan nilai-nilai tasawuf sehingga tidak ada penolakan terhadap salah satunya. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid menyebut Imam Malik dan Imam Junaid al-Baghdadi sebagai pembimbing dan panutan umat Islam. Selain itu juga banyak ulama-ulama terbaik di zaman itu yang mengakui keilmuan Imam Junaid al-Baghdadi, seperti Syekh Nawawi Banten dan Al-Bajuri. Kemudian ada tokoh tasawuf Muhammadiyah yaitu Buya Hamka atau Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang terkenal dengan konsep tasawuf modernnya atau disebut juga Neo-Sufisme. Abdurrahman Wahid selaku cendekiawan serta mantan Presiden Republik Indonesia menilai Hamka sebagai seorang intelektual yang mempunyai pengetahuan yang sangat banyak, baik di bidang agama maupun di bidang umum. Hamka menguasai berbagai keilmuan seperti tafsir, tasawuf, ilmu kalam, atau teologi Islam. Dalam kajian tasawuf, etika pemikiran Hamka tertuang dalam beberapa buku antara lain Lembaga Hidup, Lembaga Budi, Akhlakul Karimah, serta buku-buku yang lainnya. Penggunaan kata modern di dalam tasawuf oleh Hamka menawarkan beberapa konsep sebagai upaya pembersihan hati masyarakat modern. Menurut Hamka, kebahagiaan itu adalah agama, dan agama itu adalah akidah. Akidah yang baik melahirkan akhlakul karimah dan jalan menuju kebahagiaannya itu adalah dengan cara bertasawuf. Sesungguhnya, tasawuf modern itu adalah tasawuf yang dalam arti sebenarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup, yaitu tanpa meninggalkan kehidupan dunia. Bahkan sebaliknya, kita diwajibkan untuk membangun dunia ini karena kita adalah khalifah di muka bumi ini, yang mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini dan membebaskannya dari tangan-tangan jahat yang mencoba untuk menghancurkannya, serta menumpas segala bentuk penindasan terhadap kaum yang lemah dan kaum du'afa.